ketika saya jadikan Pak Jokowi, orang kan seperti tidak mau tahu. Sepertinya Pak Jokowi itu jadi oleh siapa, mereka, dan lain sebagainya. Lupa, saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Tanda tangan itu untuk ketua umum PDI Perjuangan. Tapi kan tidak pernah saya beber-beber. Hanya supaya suatu waktu kalau yang namanya pembulian pada saya itu sudah kelewatan, baru akan saya katakan ini adalah konstitusi partai. Sampai tingkat presiden yang datang dari kita itu adalah petugas partai. Itu bukan saya yang membuat, itu adalah kongres partai kita, institusi tertinggi partai kita. Jadi jangan samakan dengan yang lain. Saya tidak bisa mengatakan apakah di partai lain pun ada seperti itu. Jadi kalau saya sebut kalian adalah petugas partai, bukan karena kesombongan saya, itu adalah perintah partai. Apalagi petugas partai. Petugas partai itu harus menurut apa yang ditugasi oleh partai kepada dia. Bukan lalu saya tidak mau, itu tidak enak itu. Anggota Badan Legislasi Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu membantah partainya dan Golkar menjadi penggagas utama revisi Undang-Undang KPK. Masinton juga membantah ada deal politik antara pembahasan revisi Undang-Undang KPK dan revisi Undang-Undang MD3. Penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK terus disuarakan. Minggu pagi pegiat anti korupsi menutup 4 logo di gedung KPK sebagai bentuk protes. Presiden Joko Widodo kini dianggap memegang kunci soal kelanjutan revisi undang-undang yang dianggap akan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Para karyawan KPK dan pegiat anti korupsi ini ingin memberitahu sebanyak mungkin warga jika revisi Undang-Undang KPK bisa berbahaya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Bunga dan selebaran dibagikan di Hari Bebas Kendaraan Minggu pagi. Ada banyak kertas bertuliskan tolong. Maksudnya minta tolong ke Presiden untuk menolak revisi Undang-Undang KPK. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani dan mengirimkan surat presiden atau surpres terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Wacana penerbitan Perpu UU KPK tengah menjadi perdebatan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah tokoh mempertimbangkan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu KPK. Tapi partai pengusung Presiden, PDI Perjuangan, justru tidak setuju dengan adanya Perpu. Sikap Ibu Mega itu berada pada jalan konstitusi, jadi menghormati keputusan yang telah diambil di DPR yang memerlukan adanya revisi terhadap undang-undang dari KPK tersebut, karena pemberantasan korupsi harus dijalankan dengan tertib hukum. Memberantas korupsi tidak bisa dijalankan dengan melanggar hukum. Lalu, di tengah maraknya penolakan terhadap Perpu KPK, akankah Presiden Jokowi tetap menerbitkan Perpu KPK? Tim Liputan Kompas TV. Presiden Joko Widodo menolak tuntutan mengenai pencabutan undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penolakan tersebut adalah satu di antara tuntutan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di sejumlah wilayah pada Senin, 23 September 2019.
bahwa dana aspirasi dengan total 11,2 triliun rupiah bukanlah dana aspirasi pribadi anggota DPR RI. Ya, dana aspirasi yang dimaksud adalah usulan program pembangunan daerah pilih yang bertujuan untuk memeratakan pembangunan daerah. Saudara Krisdayanti, anggota DPR fraksi PDIP, belak-belakan soal gaji yang diterima anggota DPR. Selain gaji pokok, Krisdayanti juga beberkan tunjangan 59 juta rupiah setiap bulan, sampai dana aspirasi dan reses miliaran rupiah setiap tahun. Lewat kanal YouTube Akbar Faisal, Krisdayanti menjawab gamblang take home pay sebagai anggota DPR. Krisdayanti menjelaskan ia menerima gaji sebesar 16 juta rupiah per bulan, ditambah tunjangan 59 juta rupiah. Tidak hanya itu, Krisdayanti juga menyebut anggota DPR mendapatkan dana aspirasi 450 juta rupiah yang diterima 5 kali atau total lebih dari 2 miliar dalam setahun. Dan ada dana kunjungan daerah pemilihan atau dana reses. 140 juta yang diterima 8 kali dalam setahun atau totalnya lebih dari 1 miliar rupiah.